Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur karena kasih setia Tuhan, kita boleh ada sampai saat ini. Kita percaya bahwa itu bukan karena kuat gagahnya kita, bukan karena kebenaran kita yang kita perbuat di hadapan Tuhan, tetapi kita percaya bahwa kita ada sampai saat ini semua oleh karena Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Dia, meninggikan dan mengagungkan namanya, Allah yang maha besar, Allah yang maha peduli, Allah yang maha setia bagi kita. Sebab Dia adalah Tuhan satu-satunya, Allah yang sanggup untuk menolong setiap kita, satu-satunya Tuhan Allah yang berkuasa untuk melakukan perkara-perkara yang hebat, yang besar, melebihi dari apa yang mampu kita lakukan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun kita berada saat pagi hari ini, mari kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Dia. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur sampai saat ini kami ada oleh karena anugerah Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, layakkanlah kami umat-Mu untuk kami boleh layak di hadapan Tuhan untuk memuji, mengagungkan dan meninggikan nama-Mu. Mari umat Tuhan, saya mengajak kita semua untuk menaikkan pujian. Hanya Engkau Tuhan, Juru Selamat hidup kami. Hanya Engkau, Juru Selamatku, Tuhan. Kau setia padaku, yang ku pegang hanya janji-Mu. Ku percayakan hidupku, ku sembah Kau Allahku, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku, walau lewati lembah air mata, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Mari katakan umat Tuhan, hanya Tuhan Juru Selamatku. Hanya Engkau, Juru Selamatku. Pegang akan janji-Mu Tuhan, yang ku pegang hanya janji-Mu. Kami percaya, ku percayakan hidupku, ku sembah Kau Allahku, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabat kami, Bapa dan sahabatku.
Allah yang mulia, Kau yang kutinggikan, Kau kuatkan selamanya. Berharapan dalam kami, hanya kami terima daripadamu Tuhan. Engkau sumber kekuatan yang sejati, sumber kemenangan yang abadi, berharapan yang besar hanya daripada Yesus Tuhan. Haleluya. Mari sembah Dia, agungkan namanya. Engkau Tuhan Juru Selamat kami, Engkau Allah yang menyelamatkan kami, Engkau Allah yang membebaskan kami Tuhan. Engkau tuntun dan pimpin hidup kami selalu. Kasih Tuhan, haleluya. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan diriku, ku sembah Kau Allahku, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabat kami, kami percayakan hidup kami. Inilah pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan, bahwa Engkau adalah satu-satunya Tuhan Juru Selamat hidup kami. Engkau satu-satunya Allah sumber kekuatan bagi kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan bagi hidup kami sepanjang minggu yang telah kami lalui. Dan saat ini ya Tuhan, dari tempat kami berada, kami mau memuji dan memuliakan, meninggikan akan nama Tuhan. Layakkanlah kami ya Tuhan, untuk kami boleh layak di hadapan Tuhan, sehingga pujian kami, pengagungan kami, penyembahan kami kepada Tuhan boleh berkenan di hadapan Tuhan, yang menyenangkan akan hati-Mu, menjadi dupa yang berbau harum, yang menyukakan akan hati Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami siap untuk bersorak-sorai memuliakan nama Tuhan.
Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun kita berada saat ini, mari kita semua datang untuk memuji, menyembah, meninggikan dan mengagungkan nama Tuhan. Mari kita semua, umat pilihan Tuhan. Kita telah dipilih dari segala banyak suku dan bangsa. Kita dipilih untuk menjadi milik kepunyaan Tuhan. Umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman. Sekaranglah waktunya. Kita berdiri di hadapan bangsa ini. Bagi bangsa ini, mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman. Sekaranglah waktunya. Mari kita berdiri di hadapan bangsa ini. Bagi bangsa ini, mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi. Sekarang waktunya. Kita berdiri bagi bangsa ini. Bagi bangsa ini, mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan Tuhan. Mari kita bangkit, nyatakan kebesaran Tuhan. Nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Kita semua adalah umat pilihan Tuhan. Mari kita nyatakan bahwa Yesus Tuhan adalah Raja di atas segala raja. Karena bagi Dialah segala kemuliaan, hormat, kuasa kita kembalikan bagi Dia. Mari kita bersorak-sorai umat Tuhan. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Mu Tuhan, besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya.
sorai hai umat Tuhan. Kudus dan mulialah namanya. Besar kasih Tuhan, besar kasih-Nya, ada perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang meminta, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertata surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Bersorak-sorai hai umat Tuhan. Bersorak-sorai hai umat Tuhan. Kudus mulia nama-Mu, besar mulia namanya. Besarlah kasih Tuhan, besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang meminta, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertata surga bumi sujud menyembah di hadapan. Bagi Dia yang meminta, layak dibayar manusialah pujian bagi Dia yang bertata surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Haleluya. Biarlah segala yang bernafas memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan biarlah setiap hati menerima Engkau, Tuhan yang berkuasa atas hidup mereka. Tuhan Yesus yang baik, saat ini ya Bapa, kami rindu untuk mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi setiap kami ya Tuhan lewat hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati Tuhan bagi umat-Mu. Sehingga kata demi kata, kalimat demi kalimat yang diucapkan oleh hamba-Mu datangnya daripada Tuhan saja. Sehingga kami semua yang mendengar ya Tuhan boleh diberkati, diteguhkan dan dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu ini. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Supaya benih kebenaran firman yang ditaburkan pagi hari ini boleh tertanam di dalam hati kita masing-masing, boleh bertumbuh dan boleh menghasilkan buah dalam hidup kita hari lepas hari. Yesus, padamu ku berseru. Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku, Yesus,
Kau perlindunganku, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Dulu ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, kekuatan dalam hidupku, penolong dalam kesesakan. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, Kau kemenangan. Yesus, padamu kami berseru, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Dulu ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Dulu ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Panjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Bapak Sorgawi, terima kasih buat hari ini. Kembali Tuhan memberi kesempatan yang terbaik bagi kami. Datang, duduk diam, mendengarkan firman Tuhan yang menjadi bagian yang akan membuat rohani kami tetap bertumbuh, berbuah bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Firman Tuhan itulah yang dapat menuntun kami, karena firman-Mu terang yang sempurna, terang yang ajaib, yang membuat mata kami dapat melihat segala perbuatan Tuhan yang besar yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Terima kasih urapan-Mu turun atas setiap kami, khususnya hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan. Roh Kudus memberikan hikmat sorgawi sehingga apa yang disampaikan bukan datang dari dunia ini, tetapi firman yang datang, yang disampaikan datang dari Allah, yang disampaikan kepada umat Tuhan, menjadi sebuah kebutuhan pokok bagi rohani setiap kami yang percaya. Sehingga setiap kami yang mendengar diberkati, dikuatkan, dan diteguhkan. Ambil alih hamba-Mu Tuhan, dalam pengurapan Allah yang sempurna turun.
kuasa Allah, Roh Kudus memakai dia menjadi alat dalam genggaman tangan Tuhan. Kami siapkan hati kami menyambut benih ilahi, benih firman Tuhan pada hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu. Kembali kita pada pagi ini akan dijamu, dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita sama-sama di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 12. 1 Petrus pasal 3 ayat 12. Firman Tuhan berkata, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Tema kita pagi ini adalah Tuhan pasti menolong umatnya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, manusia mungkin bisa berkata dan berjanji kepada manusia yang lain bahwa dia akan menolong kita. Tapi kadang-kadang pada kenyataannya ya banyak kali diingkari. Manusia berjanji untuk menolong tetapi ternyata tidak bisa menolong, tidak mau menolong. Dalam Alkitab kita melihat kasus yang nyata tentang orang Samaria yang murah hati. Ini adalah bagian daripada orang yang rela dan mau menolong, tetapi ada bagian-bagian orang yang tidak peduli. Ketika apa? Ketika Alkitab kisahkan tentang ada seseorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, maka di tengah jalan orang ini dirampok habis-habisan, bukan hanya hartanya, tetapi tubuhnya secara fisik ya, mengalami tindakan-tindakan kekerasan yang melukai dia. Dan Alkitab berkata bahwa ada beberapa mata yang melihat, ada beberapa orang yang melihat, tetapi mereka gak bisa menolong. Bapak Ibu ya, ayat firman Tuhan yang kita baca adalah menegaskan, meneguhkan kita bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita puja, Allah yang kita imani, Allah yang kita percayai adalah Allah yang selalu pasti menolong. Karena dia memiliki belas kasihan terhadap umatnya. Ia tidak bisa membiarkan umatnya menderita terus-menerus di dalam kehidupannya. Amsal 10 ayat 3 berkata bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan orang benar mati kelaparan. Ini menunjukkan bahwa Allah selalu ada di tengah-tengah pergumulan orang yang percaya. Tidak pernah Alkitab berkata dibiarkan orang benar itu sampai matinya karena kelaparan. Saya mendapati bahwa orang-orang yang setia mencari Tuhan, orang-orang yang setia mengiring Tuhan, orang-orang yang setia menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan, maka saya tidak pernah melihat ada orang yang meninggal ya di dalam Tuhan karena meninggalnya disebabkan oleh karena mati kelaparan, tidak makan sampai mati. Saya belum pernah menemukan itu. Kenapa? Karena memang Tuhan selalu memiliki belas kasihan dan menolong umatnya tepat pada waktunya. Mazmur 37 ayat 24 berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang berkenan kepadanya. Ketika ia jatuh, maka ia tidak akan tergeletak. Sebab apa? Sebab tangan Tuhan menopang orang itu. Dan saya percaya Bapak Ibu, kalau Tuhan yang berjanji bahwa tangan Tuhan yang menopang, maka tangan Tuhan yang kuat dan gagah perkasa itu ketika menopang kita, dia pasti lebih kuat dari kita. Dia pasti lebih kuat dari yang ditopangnya, sehingga kita yang ditopangnya pasti tidak tergeletak dan
terus berjalan bersama dengan Tuhan. Seorang teolog yang bernama C.S. Lewis mengatakan bahwa masalah penderitaan memang kadang-kadang menjadi senjata yang ampuh bagi kaum ateis untuk menyerang iman Kristen. Mereka berkata, di mana Allah yang mengasihi manusia, di mana Allah yang peduli dengan manusia, di mana Allah yang mau selalu menolong manusia. Pada kenyataannya banyak orang yang menderita di sana sini. Dalam kenyataannya banyak orang yang mungkin lahir dengan tidak sempurna fisiknya. Maka kadang-kadang perkara-perkara yang seperti ini menjadi senjata bagi kaum ateis, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, untuk menyerang orang-orang yang beriman. Mereka tidak tahu bahwa akibat dosa salah satunya adalah penderitaan terjadi dalam kehidupan manusia. Tetapi bukan karena akibat dosa saja. Kadang Allah mengizinkan penderitaan dialami oleh umat Tuhan untuk membentuk iman orang percaya. Dalam Alkitab banyak sekali contoh-contoh orang yang beriman dibentuk percayanya, dibentuk imannya melalui pergumulan hidup, melalui penderitaan yang dialami oleh mereka. Waktu mereka mengalami penderitaan, maka mereka mendapatkan Allah di dalam kehidupan mereka. Walaupun mungkin mereka banyak kehilangan, tapi dalam kehilangan itu mereka mendapatkan Allah. Contoh yang jelas yaitu Ayub. Ayub banyak kehilangan demi kehilangan demi kehilangan. Mulai daripada hartanya, mulai daripada kesehatannya, dan yang lain-lainnya. Tetapi kita mendapati lewat kehilangan itu, Ayub menemukan Tuhan di dalam hidupnya. Melalui penderitaan yang dialami oleh Ayub, Ayub imannya bertumbuh walaupun melalui proses yang secara manusia normal adanya. Kadang-kadang Ayub merasa ada di bawah imannya, ya, tapi juga kadang-kadang Ayub melaju kembali naik dan turun lagi dan naik lagi. Tapi yang terpenting adalah bukan proses perjalanannya, yang kita lihat adalah pada akhirnya, di ujungnya Ayub boleh mengalami pertumbuhan iman. Melalui apa? Melalui pergumulan demi pergumulan. Melalui penderitaan yang bukan penderitaan yang normal, tapi penderitaan yang sudah amat luar biasa. Yusuf, ya, adalah orang yang disertai oleh Tuhan. Kita tahu kisah daripada Yusuf. Kita mengerti apa yang dialami oleh Yusuf. Dia dibenci, dia dijual, dibuang ke sumur, bahkan dia dipenjara untuk satu hal yang tidak jelas. Dia difitnah, dia dilupakan, dan ada banyak perkara-perkara yang lain yang dialami oleh Yusuf. Tetapi kita mendapati lewat apa yang dialami oleh Yusuf, ternyata Yusuf menjadi lebih kuat, Yusuf menjadi lebih tegar, Yusuf bertumbuh imannya di hadapan Tuhan, bahkan kerohaniannya menjadi lebih baik. Dari mana kita tahu Yusuf kerohaniannya menjadi lebih baik? Waktu dia menjadi orang yang sukses, waktu dia menjadi orang yang besar di Mesir, maka dia tidak melupakan siapa dirinya. Kadang-kadang orang belum besar tapi sudah lupa diri, dan itu banyak kita dapati. Tapi Yusuf tidak demikian. Semakin besar, ia semakin merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Dia sadar bahwa kedudukan, kewenangan, apa yang dia miliki, berkat-berkat Allah yang terjadi dalam hidupnya, semuanya karena anugerah Tuhan. Semuanya semata-mata Allah yang mengerjakannya.
Semuanya karena Tuhan yang menolong dia. Dia yakin tanpa Tuhan, dia akan terhenti di tengah jalan. Tanpa Tuhan, dia tidak kuat. Tanpa Tuhan, dia nggak berdaya, lemah. Tapi kalau dia sampai pada tempat yang terbaik, dipercayakan oleh Tuhan dengan berkat-berkat, dengan hikmat-hikmat. Melalui Yusuf Mesir tertolong dari kelaparan selama 7 tahun. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Karena itu Mazmur 121 ayat 1-3 berkata bahwa mata Tuhan itu selalu memandang kepada orang-orang benar. Mata Tuhan gak pernah terlelap. Bayangkan Bapak Ibu, jika sama seperti kita punya mata yang kadang-kadang terlelap, jangankan 1-2 menit, kadang-kadang terlelap dalam hitungan detik saja, itu sudah berakibat fatal. Sesuatu yang seharusnya kita dapat lihat menjadi hilang. Sesuatu yang harusnya dapat kita hindari menjadi tidak terhindari. Tapi mata Tuhan, kita bersyukur, tidak pernah terlelap. Untuk apa? Untuk memandang langkah-langkah orang benar. Mata Tuhan tertuju, artinya Allah pasti tahu apa yang dialami umatnya, apa yang dibutuhkan umatnya, dan apa yang harus dilakukan Tuhan kepada umatnya. Umat tidak perlu mengajari Tuhan bagaimana Tuhan menolong dia. Bagaimana Tuhan harus mengerjakan sesuatu bagi dia. Kenapa? Karena waktu matanya tertuju kepada kita sebagai orang-orang pilihannya, sebagai buah hatinya, sebagai biji matanya, Allah tahu apa yang kita alami. Sebab itu Allah berkata bahwa Tuhan adalah pembela kita. Dia ada di depan kita sebagai Allah yang gagah perkasa. Dia tahu apa yang kita alami hari-hari ini. Mungkin kita sedang mengalami pergumulan demi pergumulan yang berat oleh karena wabah COVID ini. Kita nggak bisa pungkiri, semua berdampak kepada banyak hal dalam kehidupan manusia. Bukan hanya orang biasa, bukan hanya orang yang sederhana, bukan orang-orang yang kaya raya, yang uangnya ada di saham. Itu hartanya bisa turun dalam waktu yang singkat dengan jumlah yang besar. Kalau dia orang yang beriman, maka kita percaya Allah tahu apa yang dialami oleh umatnya. Dan ketika Allah tahu apa yang dialami oleh umatnya, Bapak Ibu, Allah juga tahu apa yang dibutuhkan oleh umatnya. Waktu kita mengalami pergumulan beban berat, Allah tahu apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh umat Tuhan waktu menghadapi pergumulan. Kekuatan menjadi satu kebutuhan pokok bagi umat Tuhan ketika menghadapi pergumulan. Karena tanpa kekuatan kita nggak bisa melewati pergumulan demi pergumulan dalam hidup kita. Kita dapati banyak orang yang percaya meninggalkan Tuhan. Kita lihat banyak orang yang mengaku Tuhan juru selamat, tetapi mereka berbalik arah. Mereka tidak percaya lagi kepada Tuhan. Kenapa? Karena mereka tidak berlindung dalam kekuatan Allah. Mereka meninggalkan kekuatan Allah sehingga mereka menjadi lemah dan menolak Tuhan. Nah, kalau mata Tuhan tertuju, itu artinya Tuhan tahu apa yang harus dilakukan terhadap umatnya. Dan ketika dia mengerjakan sesuatu, maka baik adanya, bermanfaat adanya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita perlu ingat bahwa
dalam menantikan pertolongan Tuhan, umat membutuhkan banyak hal, terutama harus sabar. Sabar. Efesus 4 ayat 2. Kita baca ayat ini Bapak Ibu bersama-sama di rumah Bapak Ibu ya. Kita baca Efesus pasal 4 ayat 2 mengatakan demikian. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Sabar bagian yang tidak ditinggalkan dalam iman Kristen. Selain banyak hal-hal yang penting yang harus ada dalam hidup orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena sabar membantu mewujudkan rencana Tuhan terjadi dalam hidup kita. Sabar membantu kita kuat melewati proses tahap pergumulan demi pergumulan. Sabar membuat kita melihat pertolongan Tuhan. Bukan hanya kita dengar, tapi kita alami dalam hidup kita. Abraham adalah orang yang menurut saya juga bisa disejajarkan dengan Musa ya dalam kesabarannya. Kenapa demikian? Karena Abraham menantikan janji Tuhan selama 25 tahun. Ini waktu yang tidak singkat. Waktu orang menunggu. 25 tahun Bapak Ibu bayangin. Menunggu anak perjanjian yang Allah janjikan dalam hidupnya. Itu tidak mudah. Mungkin tahun pertama orang bisa berkata, aku tunggu tahun kedua. Tahun kedua lewat, aku tunggu tahun ketiga. Tahun ketiga lewat, aku tunggu tahun keempat. Tahun keempat lewat, aku tunggu tahun kelima. Tapi kalau sudah tahun kelima belum terjadi apa yang dijanjikan Allah. Kalau tidak sabar Bapak Ibu. Kadang-kadang kita bisa keluar dari apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Dari apa yang direncanakan oleh Allah. Tapi kita bersyukur Abraham mengajari kita meninggalkan jejak yang terbaik, sabar, menantikan janji Tuhan selama 25 tahun. Kadang-kadang memang tidak mudah untuk kita mewujudkan sabar. Kadang-kadang kita menjadi orang yang mungkin mengalami pergumulan, mengalami segala macam perkara terjadi dalam hidup kita. Sebagaimana Abraham mengalaminya. Selama 25 tahun saya percaya banyak perkara terjadi dalam hidup Abraham. Baik yang baik maupun yang tidak baik. Baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Tapi semuanya dilewati Abraham dengan kesabaran. Kesabaran membantu Abraham menerima apa yang dijanjikan Tuhan. Sebaliknya Bapak Ibu, ketidaksabaran itu dapat merusak iman dan kerohanian umat Tuhan. Bapak Ibu ingat kisahnya ketika Musa naik ke Gunung Sinai? Ingat? Ya. Musa disuruh naik bukan karena kemauannya, tapi Tuhan menyuruh Musa naik untuk menerima firman. Tapi umat Tuhan yang ada di bawah, mereka mulai gelisah, gak sabar. Mereka berkata, mereka berpikir negatif. Berpikir gak baik terhadap Musa. Mereka berkata, Musa ini sengaja mengulur-ulurkan waktu. Harusnya dia udah turun. Harusnya dia udah sampai ada di tengah-tengah kita. Tapi umat Tuhan gak sabar Bapak Ibu. Tidak sabar. Akhirnya apa? Mereka datang sama Harun. Dan Harun juga terpengaruh dengan ketidaksabaran umat Tuhan pada waktu itu. Dan mereka membuat patung lembu emas. Bukan hanya dibuat Bapak Ibu. Kalau dibuat saja mungkin gak terlalu parah ya kerohanian mereka, iman mereka. Tapi Alkitab berkata mereka menyembah patung itu dan berkata inilah Allah yang membebaskan kita dari tanah perbudakan. Dan mereka bersorak-sorak dan mereka memuji-muji. Kerohanian mereka hancur berantakan Bapak Ibu. Iman mereka hancur berantakan. Kenapa?
Karena tidak sabar. Waktu kita tidak sabar menanti pertolongan Tuhan, kita nggak jadi seperti Abraham yang menikmati apa yang Tuhan janjikan. Kisah tentang Lazarus mengajarkan bahwa Allah tidak pernah terlambat untuk menolong umatnya. Yohanes 11 ayat 6. Waktu Tuhan dengar Lazarus sakit, maka Tuhan sengaja menunda kedatangannya untuk melihat Lazarus. Ada sebagian orang, mungkin kita pada umumnya berkata, pasti Tuhan kan terlambat menolong Lazarus. Maria juga mungkin berpikiran demikian. Tapi kita tahu bahwa tadi yang kita dengar bahwa kalau Tuhan tahu, maka dia juga akan tahu apa yang harus dia lakukan. Dan benar, Tuhan gak terlambat menolong Lazarus, tapi Tuhan sengaja menunda untuk menyatakan kemuliaan yang lebih besar bagi Maria, Lazarus, dan orang-orang sekitarnya. Di mana Lazarus sudah ada di dalam kubur 4 hari dan bangkit oleh kemuliaan Tuhan, bangkit oleh kuasa Tuhan, mujizat dinyatakan, dan orang gak bisa lagi berkata apa-apa lagi. Karena melihat langsung kuasa kemuliaan Tuhan dinyatakan. Tidak pernah terlambat waktu Tuhan menolong. Bapak Ibu kalau hari-hari ini mungkin berkata, di mana Tuhan untuk hidupku? Di mana Tuhan untuk pergumulanku? Di mana Tuhan untuk persoalanku? Tunggu, Tuhan pasti menolong kita. Sebab Tuhan gak pernah terlambat untuk memberikan pertolongannya. Dia tepat pada waktunya. Tidak maju, tidak mundur. Tidak lebih, tidak kurang. Tepat. Dan waktu pertolongan Tuhan itu tepat. Maka itulah yang membuat kita merasakan kebesaran Allah yang ajaib dan heran. Dan itu pasti akan membuat iman Bapak Ibu dikuatkan tanpa mendengar, tanpa perlu bantuan dari orang-orang di sekitar kita. Karena kita sudah langsung mengalaminya. Kita sudah mengalaminya bahwa memang Tuhan benar-benar tepat menolong kita pada waktunya. Perkawinan di Kana juga mengingatkan umat Tuhan bahwa Allah punya waktu sendiri yang gak bisa diganggu gugat oleh umatnya. Yohanes 2 ayat 1-11. Waktu mereka datang kepada Yesus berkata, saatku belum tiba. Tuhan punya waktu sendiri. Waktu yang dalam genggamannya. Yang gak bisa dibuka oleh tangan manusia. Diatur oleh manusia dan berkata, Tuhan pagi ini engkau harus menolong aku. Sore nanti engkau harus menolong aku. Tuhan punya waktunya Bapak Ibu. Dan dia lebih tahu dari kita kapan waktunya dia menolong. Percayalah. Kisah tentang Elia di tepi sungai Kerit juga demikian, memberitahu bahwa Allah punya cara yang tidak terbatas untuk menolong umatnya. Waktu Elia ada di sungai Kerit, maka Tuhan mengirimkan burung-burung gagak untuk memberikan roti di pagi hari dan daging di petang hari. Gak masuk akal. Tapi itulah cara yang Tuhan pakai untuk membuat Elia tidak mati kelaparan. Tadi Pak Edi kasih video singkat mengenai burung-burung gagak yang sudah keluar dari sarangnya, masuk ke kota, memenuhi jalan-jalan di Amerika sana, bagian mana saya nggak ngerti ya, tapi penuh dengan burung-burung gagak. Mungkin mereka udah nggak ada makanan di sarang mereka, di habitat mereka. Mereka harus keluar, harus pergi gitu ya, mencari makanan. Mereka hinggap di mobil-mobil, turun di tengah jalan raya. Dan burung gagak ini bukan burung yang katakanlah yang berbagi ya, punya belas kasihan. Tapi burung yang cukup buas gitu, cukup galak. Tapi Tuhan pakai gagak ini. Diperintahkan oleh Tuhan dalam kuasanya untuk memberikan roti kepada Elia.
daging kepada Elia. Cara yang tidak terbatas. Manusia punya cara menolong, tapi terbatas Bapak Ibu. Kalau ada orang yang nyemplung sumur, maka mungkin orang bisa menurunkan tambang untuk menarik orang itu. Tapi kalau tambang itu putus, maka cara kedua, orang itu mungkin bisa turun melalui tangga dan membawa orang itu naik ke atas. Tapi kalau cara yang kedua gak berhasil, mungkin ada cara ketiga. Tapi pada akhirnya terbatas. Tapi Tuhan punya cara yang tidak terbatas. Mata manusia tertutup, telinga manusia tertutup, hati manusia tertutup. Tangan Tuhan punya cara. Kuasa Tuhan punya cara yang tidak terbatas untuk menolong umatnya. Allah menolong bukan karena ada kepentingan, tapi karena belas kasih yang sempurna dicurahkan kepada umatnya. Matius 14:20 berkata, 5.000 orang lapar ini, semuanya mereka makan sampai kenyang. Dan ada sisa 12 bakul. Ini berbicara bahwa pertolongan Allah itu pertolongan yang terbaik. Pertolongan yang bukan asal-asalan yang diberikan kepada kita. Kita kalau kasih baju ya, kebanyakan yang ada di lemari juga pilihin. Ya, pakaian yang judulnya layak pakai tapi sebenarnya nggak layak. Karena sudah kuning, sudah bau, ada kutunya, robek di sana sini. Ya, kita melakukan itu dalam keadaan menolong. Tapi sebenarnya ya, bukan yang baik. Yang emang gak kepake sama kita. Yang gak kepake ya daripada jadi kayak sampah ribet gitu ya. Kita kasih orang lah. Ya. Kalau kita kasih orang kan kayak ada nilai plusnya. Padahal waktu kita kasih kita sedang menghina orang itu. Tapi Allah atau 5.000 orang lapar. Tidak termasuk wanita dan anak-anak. Tuhan kasih pertolongan dalam belas kasihan yang sempurna. Alkitab berkata mereka semua kenyang. Nggak ada yang masih lapar. Pertolongannya Dia berikan yang maksimal bagi kita Bapak Ibu. Yang terbaik bagi kita. Mungkin kita berkata pertolongan Tuhan itu biasa. Itu yang maksimal. Kalau kita hidup hari-hari ini dengan pemeliharaan Tuhan. Itu karena pertolongan Allah maksimal turun dalam hidup kita. Di tengah-tengah orang yang mengalami hal-hal yang mungkin membuat ya, menderita dan segala hal perkara terjadi. Ya, tapi tangan Tuhan menopang kita. Oleh sebab itu biarlah umat Tuhan tetap mau berseru memanggil namanya. Mazmur 130 ayat 1. Dalam lembah yang kelam, dalam lubang yang gelap, aku berseru memanggil namamu. Karena memang kita butuh Tuhan Bapak Ibu. Di tengah-tengah pergumulan kita butuh Tuhan. Di tengah-tengah persoalan kita butuh Allah. Di tengah-tengah segala masalah yang terjadi dalam hidup kita, kita butuh Tuhan. Waktu pemazmur berkata dia ada di lubang yang gelap. Yang dibutuhkan hanya Tuhan. Sebab manusia gak bisa tolong dia. Siapapun gak bisa dengar dia. Siapapun gak bisa lakukan sesuatu yang terbaik bagi dia selain Tuhan. Waktu kita dalam pergumulan Bapak Ibu, hari-hari ini. Kita tetap percaya, waktu kita tetap berseru memanggil nama Tuhan. Nama yang ajaib itu, nama yang heran itu. Dia akan menolong Bapak Ibu. Dia akan menopang Bapak Ibu. Dan pertolongannya tidak pernah terlambat. Selalu baru dinyatakan berkat-berkatnya yang terbaik. Bukan yang sisa. Ibrani 13:6 pada akhirnya kita dapat berkata. Bahwa dengan yakin aku berkata bahwa Yesuslah satu-satunya penolong yang ajaib dan heran. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita tutup Alkitab kita dan naik pujian. Sungguh indah Kau Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan. Penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati.
yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan. Semua orang yang membutuhkan adalah kami-kami ini Tuhan, yang sedang beribadah, yang sedang bersekutu. Jemaat GBI Soleh Ali, di mana kami berada, kami membutuhkan Tuhan. Kami membutuhkan kasih-Mu, kami membutuhkan lawatan-Mu, kami membutuhkan campur tangan-Mu. Alkitab berkata, Tuhan memandang langkah-langkah orang benar. Tidak akan pernah dibiarkan tergeletak sebab tangan-Mu akan menopang kami. Dan kami percaya Tuhan pasti tolong kami. Apapun pergumulan kami, apapun masalah kami, apapun persoalan kami, Tuhan pasti tolong kami. Dan kami tidak ragu, kami tidak bimbang, kami tidak mendua hati, tapi kami yakin, seyakin-yakinnya, sebab kuasa Tuhan gak pernah berubah, janji-Mu gak pernah berubah, kasih-Mu gak pernah berubah, firman-Mu ya dan amin. Belas kasihan Tuhan yang sempurna tercurah bagi umat-Mu, anugerah yang ajaib mengalir. Roh Kudus, Kau menuntun, memimpin umat Tuhan dimanapun kami berada. Damai sejahtera Allah, sukacita Allah turun atas rumah tangga, berkat Allah terjadi bagi setiap anak-anak Tuhan, baik dalam pekerjaan maupun usaha. Tuhan buka jalan atas pergumulan demi pergumulan, dan mereka boleh melihat dan merasakan Allah dekat dengan mereka. Allah ada bersama dengan mereka. Allah menjagai mereka dengan heran. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berhenti berbicara, tapi Roh Kudus memaparkan dengan lebih sederhana, sehingga umat Tuhan dapat menangkap pesan ilahi yang didengarnya hari ini. Dan pesan ilahi itu akan menjadi terang yang ajaib, memberkati hidup umat Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Kami bersyukur sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, terimalah anugerah berkat daripada Allah Bapa yang sempurna, cinta kasih daripada Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah, dalam persetujuan Roh Kudus yang ajaib dan heran menuntun langkah kita hari ini sampai Maranatha. Dia datang kedua kali menjemput kita sebagai mempelai yang dewasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami bersyukur, kami berserah. Haleluya. Sama-sama katakan amin.